Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurul Fatah. Di sini akan sedikit menjelaskan materi tentang membangun organisasi yang berbasis kecerdasan emosional dan spiritual. Yang pertama, strategi membangun budaya organisasi yang menghargai emosi dan nilai-nilai spiritual. Membangun budaya organisasi yang menghargai emosi dan nilai-nilai spiritual memerlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan. Organisasi perlu berkomitmen mengintegrasikan empati, kesadaran diri, dan spiritualitas ke dalam operasionalnya. Ini melibatkan penyelarasan visi, misi, dan nilai perusahaan dengan kesejahteraan karyawan dan dampak sosial, serta melibatkan seluruh lapisan organisasi dan pemimpin hingga karyawan. Budaya yang menghargai emosi dan spiritualitas harus terus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan karyawannya. Komitmen terhadap strategi yang inklusif dan berkelanjutan ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih bermakna dan produktif. Selanjutnya, program pengembangan kecerdasan emosional dan spiritual di tempat kerja. Program pengembangan kecerdasan emosional atau EQ dan kecerdasan spiritual atau SQ membantu para karyawan meningkatkan kesadaran diri, pengelolaan emosi, empati, serta penerapan nilai-nilai spiritual. Elemen kunci dari program ini tentunya meliputi yang pertama ada mindfulness dan kesadaran diri, yaitu latihan mindfulness untuk membantu para karyawan meningkatkan kesadaran diri akan emosi dan reaksi mereka. Yang kedua, lokakarya, komunikasi empati, untuk mengajarkan para karyawan mendengarkan dengan empati untuk membangun hubungan yang lebih kuat di tempat kerja. Yang ketiga, pengembangan kepemimpinan berbasis nilai, untuk melatih pemimpin untuk menerapkan prinsip moral dan spiritual dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, ada pelatihan pengelolaan emosi, tentunya untuk membangun karyawan untuk mengelola emosi mereka, terutama dalam situasi tekanan tinggi. Selanjutnya, integritas nilai-nilai spiritual dalam keputusan bisnis, mengajarkan para karyawan untuk mempertimbangkan etika dan dampak sosial dalam keputusan mereka. Manfaat program ini tentunya termasuk peningkatan kesadaran diri, lingkungan kerja yang lebih harmonis, dan pemimpin yang lebih inspiratif. Poin selanjutnya ada peran HR dalam mengembangkan kecerdasan emosional dan spiritual karyawan. HR memiliki peran penting dalam memfasilitasi pelatihan EQ dan SQ, mempromosikan keseimbangan kerja hidup, mengembangkan program kepemimpinan yang etis dan empatik, serta mendukung kesadaran spiritual. HR juga dapat mengintegrasikan EQ dan SQ dalam rekrutmen, penilaian kerja, dan pengembangan karir karyawan. Poin selanjutnya, hambatan dalam mengadopsi kecerdasan emosional dan spiritual di dunia bisnis. Adopsi EQ dan SQ menghadapi berbagai hambatan seperti resistensi terhadap perubahan, kurangnya pemahaman, tantangan dalam mengukur hasil, fokus pada hasil jangka pendek, dan kurangnya dukungan dari pimpinan tertinggi. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan, termasuk edukasi, pengukuran kinerja yang lebih luas, dan komitmen dari pimpinan. Yang terakhir ada masa depan kecerdasan emosional dan spiritual dalam bisnis global, di mana di masa depan EQ dan SQ akan semakin penting dalam strategi bisnis global dengan berfokus pada kesejahteraan karyawan, keberlanjutan, adaptasi terhadap perubahan global, mempertahankan bakat terbaik, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Perusahaan yang mengintegrasikan EQ dan SQ akan memiliki keunggulan kompetitif di pasar global yang semakin berfokus pada nilai-nilai etika, spiritualitas, dan kesejahteraan manusia. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.